Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 7 kelas E akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas kelompok kedua, yaitu compiler. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan, saya Adelia Claresta dengan 3 NIM terakhir 204. Perkenalkan, saya Anggita Krana Puspa dengan 3 NIM terakhir 064. Perkenalkan, nama saya Aditya Ulya dengan NIM terakhir 006. Perkenalkan, nama saya Raffi Imadin dengan NIM akhir 115. Perkenalkan, saya Raffi Ritama dengan NIM terakhir 020. Oke, yang pertama kita bakal masuk ke language sumber atau source code dari suatu grammar yang dikembangkan oleh programmer. Di sini saya pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama ada grammar itu sendiri atau CFG, terus source code yang dibentuk oleh grammar itu, dan hubungan grammar dengan sintaks program tersebut. Next. Nah, sebelum kita masuk ke grammar, mungkin kita bakal ngebahas source code-nya dulu, yang mana bahasa pemrograman ini tidak muncul secara acak. Setiap bahasa itu dirancang berdasarkan seperangkat aturan formal yang disebut grammar atau tata bahasa, dan grammar inilah yang menjadi landasan bagi compiler untuk mengenali, memvalidasi, dan menerjemahkan source code menjadi bentuk lain. Nah, yang pertama kita bakal masuk ke grammar atau CFG, konteks free grammar. Grammar atau tata bahasa adalah sekumpulan aturan produksi yang mendefinisikan struktur sintaksis suatu bahasa pemrograman. Pada ilmu compiler, grammar yang digunakan biasanya adalah CFG ini sendiri, sebuah model format yang dapat mempresentasikan hampir seluruh struktur sintaks bahasa pemrograman modern. Nah, CFG sendiri itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah V. V sendiri merupakan himpunan variabel atau non-terminal, misalnya kayak EXPR, terus STMT, dan itu yang sudah tertera di PPT. Terus kemudian ada T atau himpunan terminal, yaitu simbol-simbol dasar yang menjadi tanda kurung, operator atau identifier. Yang kemudian ada P, himpunan aturan produksi, yaitu pola pembentukan struktur. Yang terakhir adalah S atau simbol awal, start symbol, biasanya program atau STMT list. Nah, sebagai contoh, salah satu grammar sederhana untuk ekspresi matematika adalah ketika E menuju E plus E dan E min E atau E kali E, atau menuju E itu sendiri, atau ED, atau ID, atau numeric. Nah, grammar seperti ini tuh digunakan oleh parser untuk memeriksa apakah sebuah rangkaian token dapat diturunkan menjadi bentuk yang valid. Terus pada materi ini, grammar ditampilkan dalam contoh parser yang memproses sebuah ekspresi yang nanti bakal kita bahas. Dan grammar itu bukan hanya teori yang menjadi fondasi bagaimana setiap struktur program itu benar atau salah secara sintaks. Next. Yang berikutnya kita bakal membahas source code yang dibentuk oleh grammar yang sudah saya jelaskan tadi. Source code sendiri adalah program dalam bahasa tingkat tinggi yang ditulis oleh programmer. Bentuk akhir dari sebuah source code sebenarnya adalah hasil dari penerapan aturan grammar yang sah. Nah, artinya setiap pernyataan dalam program harus mengikuti pola produksi dalam CFG. Nah, contoh source code sederhananya adalah X sama dengan 10 plus 2 dikali 5. Jika X lebih dari 5, maka Y sama dengan X min 3. Nah, sumber kode di atas ini dibentuk oleh grammar berikut. Grammar berikutnya yang bisa kalian lihat, ini contoh dari materi presentasi TBK compiler. Terus setiap baris kode itu dapat diturunkan dari grammar tersebut. Misalnya X sama dengan 10 plus 2 kali 5. Nah, itu diturunkan oleh aturan sign atau EXPR. Lalu token tersebut diklasifikasi oleh lexical analyzer. Nanti akan dibahas juga menjadi ID, num, dan operator, misal plus, kali, dan sama dengan. Nah, melalui tahapan lexical analysis dan syntax analysis nanti, ya, sebelumnya. Nah, masih dalam sintak ini. Nah, melalui lexical analysis dan syntax analysis nanti yang akan kita bahas, itu bakal memeriksa apakah seluruh susunan token ini cocok untuk suatu grammar. Dan jika ada salah satu struktur saja yang tidak sesuai dengan grammar, maka syntax error akan muncul. Next. Kemudian yang berikutnya hubungan grammar dengan sintaks program. Grammar sendiri itu berfungsi sebagai dasar pembentukan sintaks bahasa pemrograman. Sintaks sendiri adalah aturan penulisan program yang benar secara struktural yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, hubungan grammar dengan sintaks program adalah grammar adalah definisi formal dari sintaks. Sintaks program itu bukan ditentukan oleh interpretasi bebas, tetapi dirumuskan melalui CFG dengan contoh sebagai yang udah tertera di PPT. Terus yang kemudian hubungan yang kedua adalah parser menggunakan grammar untuk memvalidasi sintaks. Pada proses sintaks analisis yang nanti akan kita bahas, parser menggunakan CFG untuk memeriksa urutan token. Dan framework teori ini menjelaskan bahwa parser knows the grammar of the programming language, terus ada derivation tree dan satu lainnya yang ada di bawah. Dengan kata lain, ini artinya grammar itu sama dengan aturan dan sintaks itu sama dengan implementasi aturan dalam bentuk kode.
Jadi jika grammar berubah, maka sintaks bahasa pun otomatis akan berubah. Next. Hubungan yang ketiga yaitu grammar menentukan struktur pohon sintaks. Grammar tidak hanya memvalidasi bentuk, tetapi juga menentukan struktur hierarki ekspresi. Misalkan pada grammar E itu menuju E plus E atau E kali E atau ID, itu menyebabkan ekspresi 10 plus 2 kali 5 tadi, itu bakal memiliki sintaks tree sebagai berikut yang udah tertera di PPT. Terus ia juga bakal berdampak langsung kepada semantic analysis dan kode generation, di mana hasil parsing menentukan instruksi seperti mul A 2 kali 5, yang berarti itu yang sudah ada. Terus kemudian juga bakal menentukan instruksi F juga. Nah, untuk hubungan yang terakhir atau yang keempat, yaitu kesalahan sintaks terjadi jika source code tidak dapat diturunkan oleh grammar. Sebagai contoh, X sama dengan kali 7 plus 9 itu tidak ada aturan CFG yang dapat menurunkan bentuk ini, sehingga parser bakal mengeluarkan pesan error. Next. Saya akan menjelaskan terkait compiler yang dia akan berubah dari suatu source program menjadi bahasa mesin. Jadi yang pertama di sini kita memiliki tahap pertama itu lexical analyzer. Nah, jadi lexical analyzer ini sering disebut dengan lexer atau scanner. Jadi tugas utama dari lexical analyzer ini dia membaca aliran karakter. Jadi seluruh karakter yang sudah ditulis oleh programmer dia akan scan satu-satu dari source programnya. Jadi ya setelah dia di scan satu-satu, dia akan diubah menjadi aliran token atau yang bisa disebut dengan stream of tokens. Dan selain itu juga dia akan menghapus spasi, komentar, atau karakter yang tidak penting untuk program kodenya. Ini bisa dilihat di sini ada diagram alurnya. Dari lexical analyzer dia akan lanjut ke syntax dengan mengeluarkan token. Nah, lalu syntax ini dia akan mengambil token selanjutnya. Jadi dia ini saling berhubungan dan saling loop. Jadi untuk model mesin yang digunakan Lexer ini dia menggunakan non-deterministic finite automata, dan yang terakhir dia menggunakan deterministic finite automata. Jadi untuk mesin akhirnya dia akan menggunakan DFA ini. Jadi untuk lexical analyzer ini dia model mesinnya kan pertama dia menggunakan NFI ya. Nah, jadi dia awalnya menggunakan regular expression atau yang bisa disebut dengan regex, yang di akhirnya menjadikan model mesin NFA ini ya, yang bisa dilihat di sini. Nah, di sini merupakan model mesin NFA lambda ya, karena dia menggunakan terminal lambda untuk mengakses beberapa situasi kasus. Jadi dia bisa menebak jalur ke berbagai submesin secara bersamaan. Jadi misalnya apakah input tersebut adalah keyword if, di sini kita bisa lihat ya, atau sebagai identifier dengan submesin seperti ini, lalu bisa juga menjadi sebagai integer seperti submesinnya di sini ya. Karena setiap jenis token sudah dibuatkan jalurnya masing-masing secara terpisah. Nah, lalu untuk step terakhir di sini adalah mesinnya akan menjadi DFA. Ini adalah mesin NFA yang sudah dikonversikan menjadi DFA. Jadi dalam kompiler ini dia akan menerima mesin DFA karena dia tentunya lebih efisien dan efektif daripada mesin NFA ini ya, karena dia harus tetap menebak terus. Sedangkan untuk DFA ini dia sudah lebih jelas alur kasusnya. Jadi kalau misalnya dia I, dia udah pasti tidak bisa menyambung ke jalur integer karena dia sudah ada sebagai identifier ataupun sebagai statement if ya di kondisi dua kasus ini. Nah, lalu lanjut ke input yang didapatkan oleh Lexer ini, dia adalah source program. Ya, jadi untuk kasusnya kita misalnya menggunakan bahasa C ya. Di sini kita memiliki satu expression, jadi di mana X sama dengan 3 kali 0 tambah 1. Ini jadi persis yang dituliskan oleh programmer. Jadi sebenarnya yang input yang didapatkan oleh Lexer ini dia masih berupa aliran karakter yang mentah ya. Jadi belum ada struktur atau apapun dan masih karakter demi karakter. Jadi bisa di sini masih ada variabel, operator aritmatika, dan bilangan integer yang belum ada maknanya sama sekali. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang proses yang terjadi dalam Lexer ini ya. Jadi dalam Lexer ini dia dibagi menjadi dua subproses. Yang pertama pembersihan. Nah, untuk pembersihan ini dia maksudnya itu adalah sebelum dipetakan menjadi token, sebuah source program tadi dia akan di scanning, dibaca karakternya satu persatu, lalu dia akan dibersihkan entah itu dari spasi, new line, komentar, atau karakter yang tidak signifikan bagi logika program. Nah, jadi yang awalnya dia memiliki spasi di sini, dia akan dihapus-hapus, dipadatkan. Nah, lanjut untuk subproses kedua, itu dia baru dipetakan. Jadi untuk setiap unit yang diklasifikasikan ke dalam tipe token tertentu, seperti identifier, assign integer, dan lain-lain, setiap tipe token dia akan dipetakan menjadi kode numerik. Jadi sebagai kode agar program mesinnya bisa lebih efisien dan efektif dalam membaca kodenya. Hmm. Ya, lanjut.
Nah, untuk output sendiri dari Lexer yaitu dia sebuah aliran token-token. Nah, untuk output sendiri itu aliran tokennya sudah berbentuk kode numerik. Kali ya tadi karena agar mesin bisa baca lebih efektif. Nah, cuman di sini kita bisa lihat jenis tokennya juga ya agar kemudahan dalam pembelajaran. Jadi Lexemi ini dia merupakan kata atau simbol asli dari source program. Jadi seluruh karakter yang sudah dibersihkan tadi ya dari spasi, komentar, nilai dan lain-lain. Nah, jadi untuk token ini dia merupakan kategori sintaksis dari Lexemi-nya. Jadi misalnya untuk angka integer dia tokennya integer, perkalian dia mul, pertambahan dia add dan lain-lain. Jadi untuk kode numeriknya sendiri dia nilai integer yang mewakili kategori token. Jadi agar lebih cepat dan efisien. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ada syntax analyzer. Jadi kalau bisa dilihat di sini syntax analyzer ini adalah tahap setelah Lexer. Dan dia mendapatkan input token dari Lexer ya. Jadi kalau misalnya Lexer ini fungsinya validasi kata, tahap syntax analyzer validasi struktur kalimat. Nah, jadi atau maksudnya itu dia validasi hierarki source program. Untuk dia tuh tujuannya mastiin tidak ada pelanggaran struktur. Misalnya kayak tanda kurung yang nggak ada pasangannya atau urutan operator yang salah. Nah, jadi dia tentunya tugas utamanya dia memeriksa kesesuaian urutan aliran token yang dihasilkan oleh Lexer dengan grammar atau CFG yang telah ditentukan. Dan untuk output akhirnya dia itu menyusun struktur pohonnya. Bisa dilihat di sini dia akan mengeluarkan abstrak syntax tree ke semantic analyzer. Untuk model formalnya sendiri dia menggunakan konsep push dan automata dan konteks free grammar sebagai aturannya. Nah, untuk syntax analyzer ini dia memiliki mendapatkan input token ya dari Lexer. Dan sebenarnya untuk input yang didapatkan oleh syntax analyzer ini dia merupakan versi mesinnya yang sudah diefisienkan. Nah, versi manusia ini hanya sebagai referensi untuk pengembangan bahasa ya. Jadi yang didapatkan dari syntax analyzer sebenarnya bukan ini sebagai pembelajarannya aja. Ya, jadi aliran token ini merupakan unit terkecil dari kode. Jadi kayak identifier untuk variable X atau integer untuk angka 3 yang diserahkan secara berurutan kepada parser untuk diperiksa pola susunannya. Jadi nama lain dari syntax analyzer ini dia yaitu parser ya. Nah, untuk proses dari syntax analyzer sendiri dia akan sudah memiliki aturan-aturan yang di sini aturan produksi CFG yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi untuk mencocokkan alirannya dia menggunakan konteks free grammar ya, apakah sesuai atau tidak, dan menggunakan algoritma parsing dengan bantuan push dan automata. Jadi parser ini dia akan menyusun aliran token menjadi parse tree yang mematuhi aturan prioritas operator. Jadi dari aturan produksi ini dia akan di parsing dikeluarkan menjadi suatu pohon yang sudah memenuhi aturan. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi aturan atau tidak ada di aturan produksi maka dia akan ditolak. Nah, jadi untuk token Lexer ini dia sebelum diproses menjadi aturan dia akan diubah menjadi terminal grammar terlebih dahulu. Jadi misalnya adi terkali dia ada adi, mul dia merupakan simbol perkalian dan add ini dia akan menjadi simbol plus dan lain-lain. Nah, untuk outputnya sendiri dia sebenarnya awalnya merupakan parse tree untuk pengecekan konsistensi dengan aturan grammar. Namun untuk output yang diteruskan kepada semantik dia merupakan abstrak syntax tree karena dia lebih efisien dan efektif, lebih ringkas intinya. Jadi pada abstrak syntax tree ini kode internal ini dia merepresentasikan operator ya seperti kali, tambah, dan sama dengan. Sedangkan node daun yang sini dia merupakan operan. Nah, lanjut ke semantic analyzer dia merupakan tahap setelah syntax analyzer atau parser tadi dan dia menerima input abstrak syntax tree lalu dia mengeluarkan output annotated abstrak syntax tree. Jadi pada tahap semantic analyzer ini dia menangkap kesalahan yang grammarnya benar tetapi logikanya salah. Jadi misalnya seperti ketidakcocokan tipe data atau penggunaan variabel yang belum dideklarasikan. Jadi untuk tugas utamanya sendiri yaitu dia mencegah ambiguitas logika bahasa sebelum software program diterjemahkan ke kode mesin. Jadi selain itu juga dia akan melakukan verifikasi spesifik. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama type checking, scope resolution, dan variable declaration. Untuk input sendiri dia yang sudah dibahas tadi, dia mendapatkan input yaitu abstract syntax tree dari syntax analyzer atau parser. Jadi tentunya abstract syntax ini dia saat dimasukkan ke semantik dia sudah dinyatakan valid. Lanjut. Nah, untuk prosesnya sendiri dia pada semantic analyzer yang sudah disebutkan tadi dia mendapati memiliki proses subproses yaitu variable declaration. Jadi pada proses ini dia akan melibatkan penelusuran secara transversal pada node-node abstrak syntax tree-nya untuk melakukan pemeriksaan tipe, scope, dan deklarasi variabel. Tahap ini memverifikasi bahwa operasi aritmatika dilakukan pada tipe data yang kompatibel, misalnya seperti sesama integer, dan memastikan bahwa variabel penampung hasil memiliki tipe yang sesuai
dengan nilai yang akan diberikan. Jadi untuk variable declaration ini dia asumsinya sebelumnya untuk yang kasusnya lolos ya dia sudah dideklarasikan terlebih dahulu di sebelumnya. Di sini ada integer x. Nah, lalu saat dijalankannya expression ini dia akan dipastikan dulu apakah sudah deklarasi sebelumnya. Dan dia kalau misalnya ada, dia akan lolos. Nah, kalau misalnya asumsinya tidak ada deklarasi seperti lain ini, misalnya kosong, nol, dia saat pengecekan tidak ada, maka dia akan mengeluarkan pesan error. Itu variable x tidak dideklarasi. Untuk selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu scope resolution, yaitu saat integer x itu dideklarasikan apakah di luar scope-nya dia atau di dalam. Nah, jadi untuk kondisi error, scope resolution ini saat misalnya x ini didefinisikan di scope-nya lain, jadi misalnya kasus ini di sini yaitu pada fungsi yang lain, pada fungsi baru, saat dia sudah dideklarasikan dalam lokal fungsi ini, saat dia digunakan pada fungsi lain, jadi yaitu scope lain, kan menampilkan pesan error karena dia dideklarasikannya pada fungsi lokal internal, bukan pada global. Nah, untuk kondisi lolos di sini bisa ada dua contoh. Yang pertama saat integer x itu dideklarasikan di dalam fungsi tersebut ya. Di sini ada fungsi main. Dia sebelum melakukan expressionnya sudah dideklarasikan pada line sebelumnya. Atau kondisi alternatif lainnya yaitu saat fungsi main di sini dia mengeluarkan expression di dalam fungsi main ini. Jadi dideklarasikannya di luar fungsi, tetapi tidak di fungsi internal seperti yang pada sebelah kiri ini ya. Dia hanya di luar, tapi ini dianggap secara variabel global. Dan ini kedua ini akan dianggap lolos pada semantic analyzer ya. Lalu yang terakhir di sini ada type checking. Untuk type checking ini sebelumnya sudah ada aturan-aturan semantiknya ya. Jadi sebelum misalnya integer dikali integer dia akan menghasilkan apa dan bakal diterima atau tidak. Ya, jadi untuk misalnya di sini perkalian 3 kali 0 yang sudah dicek tipenya masing-masing. Misalnya di sini 3 adalah tipenya integer dan 0 juga integer. Nah, lalu di sini ada perkalian. Lalu akan dicek kepada aturan semantiknya. Jadi untuk perkalian integer dengan integer apakah ada? Kalau ada, dia mengeluarkan apa? Dan di sini dia mengeluarkan integer. Nah, lalu setelah sudah dicek, integer ini dia akan dialokasikan kepada tipe di operator perkalian ini. Jadi sehingga ini merupakan kondisi lolosnya. Nah, lalu untuk output dari semantic analyzer ini yaitu dia akan mengeluarkan annotated abstract syntax tree. Jadi untuk bedanya dengan abstract syntax tree ini dia sekarang sudah mempunyai metadata atau atribut tambahan sebagai keterangannya untuk ini tipenya apa. Jadi anotasi ini menandakan bahwa kode tersebut aman secara tipe dan siap untuk diterjemahkan menjadi intermediate code atau kode mesin. Oke, untuk tahapan selanjutnya adalah intermediate code generator. Apa intermediate code generator itu? Jadi simpelnya fase ini itu nanti akan menghasilkan representasi perantara eksplisit dari program sumber source code setelah analisis sintaks dan semantik yang dilakukan. Nah, representasi ini dapat dianggap sebagai program untuk mesin abstrak. Jadi representasi ini itu dia berupa formatnya itu harus sesuatu yang mudah untuk diproduksi dan diterjemahkan ke dalam program target. Nah, pada fase ini pohon sintaks yang tadi sudah divalidate dan dianotasi, yaitu berupa annotated syntax tree, itu diterjemahkan ke dalam representasi kode berantara yang bersifat machine independent. Nah, yang paling umum digunakan itu adalah model tree address code, di mana setiap instruksi itu memiliki paling banyak 3 operan. Nah, tapi juga sebenarnya bisa juga bentuk yang lain ada syntax trees, postword notation, dan yang kita gunakan adalah tree address code. Lanjut. Nah, untuk inputnya sendiri itu adalah berupa annotated syntax tree yang sudah dinyatakan valid oleh proses semantic analyzer. Next. Nah, untuk prosesnya sendiri, intermediate code generator ini akan menentukan prioritas operator sesuai dengan parse tree dari input tadi. Kemudian akan mengerjakan operasi perkalian. Dalam hal ini karena tadi di source code hanya ada perkalian, maka akan mengerjakan operasi perkalian terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Dan hasil operasi ini akan disimpan ke dalam temporary store. Ini diperlukan karena output yang ingin kita hasilkan adalah tree code machine, tree address code, sehingga diperlukan temporary store untuk menyimpan hasil operasi dari 2 integer ini. Kemudian juga dilakukan kemudian dilakukan operasi penjumlahan dari hasil perkalian yang disimpan di temporary store T1 ini dengan
T1 dan hasil ini kemudian disimpan lagi di temporary store yaitu T2 dan baru kemudian T2 diassign ke variabel X sehingga variabel X menyimpan nilai temporary store T2. Next. Nah, output yang dihasilkan ini berupa tree address code yang menjembatani kode program ke bahasa mesin. Sehingga T1 sama dengan 3 dikali 0, kemudian T2 itu adalah T1 di jumlah 1, dan X adalah nilai T2. Next. Setelah intermediate code generator tadi menghasilkan tree address code, maka ada tahapan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kode tersebut optimal untuk dilakukan komputasi. Fase ini disebut dengan code optimization. Nah, fase ini itu berusaha meningkatkan kode perantara sehingga kode mesin yang dihasilkan akan berjalan lebih cepat. Tujuannya adalah memperoleh manfaat terbesar dengan upaya terkecil. Namun transformasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan kode ini itu harus tetap mempertahankan makna program. Nggak boleh mengubah output ataupun input tertentu. Nah, seenggaknya ada 3 jenis optimasi, yaitu yang pertama adalah peephole optimization. Ini melakukan perbaikan lokal pada kode target dengan memeriksa urutan instruksi target yang pendek dan menggantinya dengan urutan yang lebih pendek atau lebih cepat. Kemudian ada data flow analysis, di mana sistem akan bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang bagaimana nilai-nilai itu ditransmisikan di dalam program yang diperlukan untuk optimasi yang baik. Dan yang ketiga itu adalah loop optimization. Code motion, induction variable elimination, dan reduction in strength itu teknik penting untuk mengoptimalkan loop, terutama inner loops di mana program itu cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya. Jadi di tahap ini secara umum itu ada 3 cara untuk melakukan optimisasi kode program. Next. Nah, input yang diberikan tentu adalah hasil dari intermediate code generator itu tadi, yaitu 3 baris kode ini. Next. Nah, analisis yang dilakukan oleh proses code optimization, yang pertama dia akan menganalisis line per line, yaitu T1 sama dengan 3 kali 0. Karena ini adalah perkalian dengan 0, maka sistem itu sudah bisa mendeteksi bahwa setiap apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0, sehingga sistem melakukan optimisasi dengan mengganti nilai T1 diassign langsung dengan nilai 0, sehingga T1 dieliminasi dan nilai T0 ini menggantikan nilai T1 di line code berikutnya. Nah, kemudian kita ke line berikutnya, T2 sama dengan T1 tambah 1, yang setelah tadi di analisis pertama itu T1 diganti menjadi 0, menjadi T2 sama dengan 0 ditambah 1. Karena ini hanya melibatkan integer 0 dan 1, maka sistem masih bisa melakukan komputasi sederhana yang mendeteksi bahwa 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Sehingga untuk melakukan penyederhanaan, untuk optimisasi kode, maka sistem akan langsung menghitung nilai T2 sebagai 1. Nilai T2 akan digantikan dengan konstanta 1. Kita lanjut ke line berikutnya, X sama dengan T2. Karena tadi T2 sudah diassign dengan konstanta 1, maka yang tertulis adalah X sama dengan 1. Dalam hal ini, T1 dan T2 tidak lagi diperlukan. Ini disebut dengan dead code elimination. Dan proses penyederhanaan perhitungan algoritmik tadi itu disebut dengan arithmetic optimization. Next. Sehingga pada hasil akhir proses code optimization ini dihasilkanlah 1 baris kode yaitu X sama dengan 1. Next. Setelah tadi kita lakukan optimisasi dari kodenya, maka kita masuk ke tahap akhir dari compiler ini sendiri, yaitu adalah proses code generation atau code generator. Nah, fase ini menerjemahkan representasi intermediate yang sudah dioptimasi ke dalam bahasa mesin atau assembly specific untuk arsitektur target. Nah, fase ini itu harus mengetahui detail register prosesor, manajemen memori, dan instruksi set itu harus ditulis seperti apa sih. Next. Pada contoh ini kita akan mengubah baris kode tadi yang berupa tree address code yang sudah melalui tahap optimasi ke dalam
to address machine, supaya itu bisa dikonsumsi pada mesin sederhana 2 alamat. Next. Sehingga satu line kode tadi akan berubah menjadi instruksi move konstanta 1 ke R0 yang menyimpan nilai R0 yang menyimpan nilai 1 ke dalam R0 dan kemudian menyimpan nilai R0 ke dalam X. Hanya ada 2 line perintah. Oke, jadi kita akan lanjut membahas mengenai assembler code. Jadi setelah compiler melewati tahap optimasi dan kode generation, compiler itu akan menghasilkan kode assembler yang nantinya akan diteruskan ke assembler untuk diproses lebih lanjut. Nah, assembler sendiri itu nanti tugasnya itu akan mengubah kode assembler menjadi kode mesin yang dapat direlokasi. Nah, menurut Aho, berdasarkan jumlah operan atau alamat yang tersedia, bentuk instruksi kode assembler itu dibedakan menjadi 3. Ada kode 1 alamat, 1 address, kode 2 alamat, 2 address, dan yang ketiga kode 3 alamat, 3 address. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kode 1 alamat terlebih dahulu. Di kode 1 alamat atau one address machine itu memiliki karakteristik seperti yang pertama, hanya memiliki 1 alamat operan. Yang kedua, hasil disimpan dalam akumulator atau AC. Yang ketiga, instruksi menjadi lebih panjang. Kenapa? Karena di kode 1 alamat itu perlu memuat dan menyimpan dari atau ke akumulator. Untuk bentuk umumnya, pertama kita dapat menulis opcode terlebih dahulu atau operation code, lalu diakhiri dengan operan. Nah, di sini saya memberikan contoh soal berupa program yang harus diubah menjadi bentuk instruksi alamat. Nah, di sini ada program Y sama dengan A min B dibagi C plus D kali E. Nah, di sini kita akan mengubah program tersebut menjadi bentuk instruksi kode 1 alamat. Pertama, kita akan melakukan operasi load D, di mana D itu akan dimasukkan ke dalam akumulator, MPYE, yaitu kita akan mengalihkan nilai yang berada dalam akumulator dengan E, lalu disimpan dalam akumulator. C, yaitu menambahkan nilai yang berada dalam akumulator dengan C, dan disimpan dalam akumulator. Lalu store Y, yaitu menyalin atau mentransfer isi yang berada dalam akumulator ke dalam Y. Lalu load A, yaitu memasukkan A ke dalam akumulator. Sub B, yaitu mengurangi nilai yang berada dalam akumulator dengan B, lalu disimpan dalam akumulator. Div Y, yaitu membagi nilai yang berada dalam akumulator dengan Y, lalu disimpan dalam akumulator. Dan diakhiri dengan store Y, yaitu menyalin isi yang dalam akumulator ke dalam Y. Nah, dari kode 1 alamat itu membutuhkan 8 operasi. Next. Untuk kode 2 alamat itu memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, dia itu memiliki 2 alamat operan, di mana setiap operan itu memiliki peran masing-masing. Operan pertama itu berperan sebagai sumber atau source, dan operan kedua itu berperan sebagai tujuan atau destination. Lalu nanti hasilnya itu akan disimpan dalam operan tujuan atau destination. Bentuk umumnya, yang pertama kita dapat menulis operation code dulu atau opcode, lalu diikuti dengan source dan diakhiri dengan destination. Untuk contoh soalnya, saya memakai soal yang sama seperti sebelumnya, dan di sini terlihat bahwa di kode 2 alamat itu hanya membutuhkan 6 operasi, lebih singkat daripada kode 1 alamat. Nah, yang pertama itu operasinya ada move A, Y, di mana kita akan memindahkan A ke dalam Y, lalu sub B, Y, yaitu kita akan mengurangi nilai yang berada dalam Y dengan B, lalu hasilnya akan disimpan dalam Y. Move D, T, yaitu memindahkan D ke dalam T, lalu MPYE, T, yaitu mengalihkan nilai yang berada dalam T dengan E, lalu hasilnya akan disimpan dalam T. C, T, yaitu menjumlahkan nilai yang berada dalam T dengan C, lalu hasilnya akan disimpan dalam T. Lalu div T, Y, yaitu membagi nilai yang berada dalam Y dengan nilai yang berada dalam T, lalu hasilnya disimpan dalam Y. Next. Untuk kode 3 alamat sendiri memiliki ciri-ciri memiliki 3 alamat operan, di mana tiap operan itu memiliki perannya masing-masing. Untuk operan pertama itu berperan sebagai sumber 1 atau source 1, operan kedua itu berperan sebagai sumber 2 atau source 2, dan operan ketiga berperan sebagai tujuan atau destination. Nanti hasilnya itu akan disimpan dalam operan tujuan. Untuk bentuk umumnya kita dapat menulis operation code dulu diikuti dengan source 1, source 2, lalu akan diakhiri dengan destination. Untuk contoh soalnya saya memakai contoh soal yang sama dengan program yang sama, namun yang membedakan adalah di kode 3 alamat ini akan menghasilkan instruksi yang lebih singkat lagi daripada kode 2 alamat maupun kode 1 alamat. Yaitu di sini kita dapat melihat bahwa di kode 3 alamat hanya membutuhkan 4 operasi. Operasinya itu ada yang pertama ada sub A, B, Y, di mana hasil pengurangan A dengan B itu disimpan dalam Y, lalu MPYD, E, T, di mana hasil perkalian D dengan E disimpan dalam T, lalu C, T, di mana hasil penjumlahan C dengan nilai yang berada dalam T disimpan kembali ke dalam T, lalu div Y, T, Y, di mana hasil pembagian Y dengan T itu disimpan dalam Y. Next.
Nah, masuk ke contoh soal, kita diberikan statement pekerjaan berikut. X sama dengan A plus B dikali C min D dibagi 2 plus E. Di sini kita harus menentukan tata bahasa bebas konteks atau CFG-nya, analisis leksikal, analisis sintak, analisis semantik, lalu intermediate kode generator, lalu kode generatornya itu sendiri. Next. Nah, yang pertama terdapat tata bahasa konteks CFG. Nah, definisi formalnya yaitu G sama dengan VTSP, di mana V itu merupakan SETF, dengan T itu berisi ID, num, plus, minus, kali, bagi, buka kurung, tutup kurung, sama dengan start simbol S, dan akan menghasilkan aturan produksi. S menghasilkan bentuk X sama dengan ID sama dengan E akan menghasilkan E plus T atau E min T atau T atau menghasilkan operasi penjumlahan atau pengurangan. T akan menghasilkan operasi perkalian atau pembagian, yaitu T dikali F atau T dibagi F atau F, dan F akan mengeluarkan elemen dasar E atau ID atau num. Next. Nah, di sini kita akan melakukan analisis leksikalnya. Nah, pada tahap leksikal ini kita akan memecah input menjadi token-token dasar. Nah, di sini kita mengetahui bahwa inputnya itu X spasi sama dengan spasi buka kurung A ditambah B tutup kurung spasi kali spasi buka kurung C min D tutup kurung spasi bagi spasi 2 spasi plus spasi E. Nah, di sini kita harus menghapus spasinya yang akan menghasilkan X sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung kali buka kurung C min D tutup kurung bagi 2 plus E. Next. Nah, setelah seluruh spasi itu dihilangkan, kita menggunakan pemisalan pada nama token dan kode numeriknya. Seperti identifier, kita akan memberikan kode numeriknya itu 1, delimiter itu 2, operator assignment itu 3, addition itu 4, multiplication itu 5, subtraction itu 6, division itu 7, integer literal itu 8. Next. Nah, setelah itu kita melakukan klasifikasi lexeme ke dalam tipe-tipe token tertentu, seperti X, A, B, C, D, dan E itu dikategorikan sebagai identifier yang akan memiliki kode numerik 1. Lalu, sama dengan akan menjadi operator assignment yang akan diberikan kode numerik 3. Lalu, tutup kurung dan buka kurung akan diberikan token delimiter yang memiliki kode numerik 2. Lalu untuk operator seperti plus, minus, kali, bagi diberikan token sesuai kategorinya. Semisal plus itu tokennya operator addition yang memiliki kode numerik 4, dan kali operator multiplication yang akan diberi kode numerik 5. Next. Berikut lanjutan dari token dan kode numeriknya. Next. Masuk ke dalam analisis sintaks. Nah, pada tahap sintaks, kan tadi kita udah menyusun token nih dari aturan CFG-nya. Nah, di sini kita supaya ekspresinya benar secara terstruktur, kita membuat parse tree-nya, lalu kita membuat abstrak dari sintaks tree-nya. Bisa di-zoom untuk parse tree-nya. Nah, dari parse tree-nya itu pohon lengkap yang menggambarkan bagaimana aturan produksi yang diterapkan dari S hingga token-token terminalnya. Nah, di sini dimulai dari kita bacanya itu dari bawah saja. Nah, dari bawah itu terdapat ID A dan ID B yang akan ditambah, lalu akan menjadi dalam kurung E, lalu ID C dan ID D akan dikurangi, lalu akan menjadi dalam kurung E, itu akan dikali terlebih dahulu, lalu akan dibagi oleh numerik 2, lalu akan ditambah ke ID E, lalu akan menjadi disamaringankan oleh X. Ya. Untuk bisa digeser ke abstrak sintaks tree-nya. Nah, kemudian kita membentuk abstrak sintaks tree-nya, yaitu versi lebih ringkas dan hanya menampilkan struktur operasi utama dari parse tree-nya. Nah, di sini kita memiliki A ditambah B dengan C dikurangi D, lalu dikali. Setelah dikali, kita akan membagi dengan 2, lalu ditambah dengan E, lalu kita sama dengan X. Next. Nah, setelah kita melakukan analisis sintaksnya juga, pada tahap semantik ini kita memastikan bahwa ekspresi ini valid secara makna dan tipe datanya itu konsisten. Nah, untuk ekspresi ini, di sini kita sudah mengetahui bahwa semua variabel A, B, C, D, X itu merupakan E dan X itu bertipe integer. Nah, untuk nilai literal 2-nya itu juga integer, dan semua operator aritmatika yang menerima operan integer akan menghasilkan operasi integer juga. Nah, untuk operasi pembagian sendiri ini dianggap sebagai integer division. Jadi
ketika semua variabelnya itu sudah integer, untuk operan-operannya itu juga menerimanya integer dan pada pembagiannya ini dia fungsikan sebagai integer division, akan menghasilkan ekspresi integer juga. Lalu akan menghasilkan tipe dari X itu adalah integer. Nah, lanjut untuk intermediate kode generatornya. Setelah semantik itu valid, kita ubah ekspresi menjadi kode intermediate. Umumnya digunakan 3 alamat dengan variabel sementara. Nah, untuk langkah pemecahannya, kita bagi menjadi langkah-langkah kecil. Pada T1, itu A plus B, dan T2 itu C min D. Lalu T3 itu T1 dikali T2, yang dimana T1 itu A plus D, T2 itu C min D. Untuk T4 itu T3 dibagi 2, dimana T3 itu T1 kali T2. Lalu T5 itu T4 ditambah E, yang dimana T4 itu T3 dibagi 2. Lalu dari T5 itu sendiri akan dimasukkan ke X. Next. Nah, setelah kita membuat intermediate code-nya itu, nah tahap terakhirnya itu menerjemahkan intermediate code menjadi kode mesin atau assembly tingkat rendah. Nah, setiap operasi ini menggunakan register, misalnya R0 untuk menyimpan hasil sementara. Contohnya, misal ini kan di sini kita move A, R0, di mana memindahkan nilai A ke register, add B, R0, di mana menjumlahkan B ke R0, atau R0 itu kan sudah ada A. Nah, berarti sama aja A ditambah B. Lalu kita move dari register ini disimpan ke variabel T1. Lalu kita move lagi, C, memberikan nilai C ke register dengan sub D, R0, di mana kita mengurangkan D ke R0 atau C min D. Lalu kita hasilnya itu akan di-move dari R0 ke T2, atau sama saja variabelnya ini disimpan sementara pada T2. Lalu move T1, R0, lalu di-mul T2, R0, di mana R0 itu akan mengalihkan dengan T2, yang R0 itu sendiri diisi oleh T1, jadi T1 dikali T2. Lalu kita move R0 disimpan sementara ke variabel T3. Lalu kita move lagi T3, R0, lalu div bagi 2 dengan R0, jadi T3 itu akan dibagi 2, lalu kita move R0 ke T4 atau disimpan sementara ke variabel T4, lalu kita move lagi T4, R0, lalu add E, R0, atau sama aja T4 akan ditambah ke E, lalu kita move R0 ke T5 atau disimpan sementara ke variabel T5, lalu kita move T5, R0, atau sama aja T5 akan disimpan kembali ke R0, lalu di-move R0 akan disimpan ke variabel X. Ya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.